Lalu untuk dampak perubahan dari kursnya itu bisa kita tentukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Bagaimana sih perbedaan antara kurs yang berdampak langsung terhadap nilai mata uang lokal dan tidak langsungnya? Nah, jika dilihat dari direct exchange rate atau DER-nya, itu kita bisa melihat dengan berapa banyaknya unit mata uang lokal yang kita keluarkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Contohnya, untuk memperoleh $1 itu kita bisa mengeluarkan uang 12.400 dengan menghitung 12.400 per 1 sama dengan 12.400. Ini kursnya dampak secara tidak langsung, berarti kita bisa mendapatkan $1 dengan mengeluarkan uang 12.400. Tetapi kalau untuk kurs tidak langsung itu kebalikannya dari kurs langsung. Kalau untuk kurs tidak langsung ini kita kita dengan mengeluarkan uang 12.400 ini kita dapat berapa dolar sih kalau di $1 kan. Nah, biasanya untuk menghitung kurs secara tidak langsung itu dengan satu FCU atau foreign currency unit itu dibagi dengan nilai setara si rupiahnya. Berarti di sini 1 dibagi 12.400. Ternyata nilai 12.400 ini hanya dihargai sebesar $0,000806. Berarti di sini kita bisa melihat nih pergerakan atau perubahan dari si harga kurs ini secara langsung dan tidak langsungnya. Nah, ini untuk contohnya ya. Contoh untuk perubahan kurs di mana kurs ini menguat. Jadi si nilai rupiahnya itu menguat terhadap $1. Kenapa? Berarti kan kalau menguat mah intinya semakin kecil rupiah yang kita keluarkan untuk memperoleh $1 itu menandakan bahwa rupiah menguat terhadap dolar. Kita lihat di contohnya di sini dari April sampai Maret 2011 ada perubahan kurs yang bergerak. Ini kan 9.027 dan 9.167 itu kalau di kurs tidak langsungkan ini kan lebih rendah dibandingkan yang Mei. Dimana kalau di April ini dengan harga 9.000 itu berarti lebih kuat kursnya rupiahnya terhadap kurs dibandingkan dengan Mei. Untuk lebih jelasnya di sini contohnya tadi kan kalau kurs langsung mah gampangnya tinggal membagi dengan 1 unit saja, satu satuan. Tapi kalau kurs tidak langsung kita bisa lihat nih, jika kursnya ini 14.000 maka terhadap dolarnya sebesar kenapa gini? Kalau kursnya 14.000, rupiahnya 14.000 untuk $1. Ternyata kalau untuk kurs tidak langsungnya memiliki nilai 0,071. Berarti kan ini kursnya 14.000 ya, rupiahnya 14.000. Tetapi kalau nilai kurs rupiah terhadap mata uang asingnya sebesar 5.000, maka dampak secara tidak langsungnya itu senilai, jika dipresentasikan 0,007. Sedangkan yang jika nilai kurs terhadap mata uang asingnya 5.000, kita untuk kurs tidak langsungnya lebih besar sebesar 0,02. Kalau lagi di sini kurs terhadap mata uang asingnya 1.000, maka di sini
Nah, 0,001. Jadi semakin rendah nilai mata uang yang kita keluarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing, maka nilai rupiah kita menguat. Seperti itu. Lalu begitupun yang contohnya di sini ada kita mengimpor mobil Amerika seharga $25.000, dimana kalau disetarakan terhadap nilai kursnya itu si nilai untuk contoh perubahan kursnya di sini ada nilai setara rupiah sebesar $25.000 dikali dengan kurs langsungnya. Kalau itu kurs langsung, kalau FCU foreign currency unit dikalikan per Januari nilai setara rupiahnya sebesar 225.800.000. Berarti kalau kita membeli impor mobil dari luar negeri dengan dolar 25.000 ini, kita di bulan Januari cukup mengeluarkan uang 225.800. Tetapi kalau seperti yang kita impornya di bulan Maret dengan jumlah kurs yang langsungnya sebesar 8.760, berarti nilai setara rupiahnya sebesar 219 juta rupiah. Berarti di sini menandakan bahwa nilai kurs di bulan Maret lebih kuat dibandingkan nilai di bulan Januari, karena kita untuk memperoleh satu mobil seharga $25.000 ini lebih murah di bulan Maret dibandingkan di bulan Januari. Berarti di sini dari Januari ke Maret si kursnya menguat. Untuk ekspor juga sama, kita menjual ke luar negeri dengan harga 100 juta. Tetapi kalau sepertinya nilai mata uangnya lagi kurs tidak langsungnya di sini sebesar 0,001107, nilai dolar yang kita peroleh sebesar 11,070. Tetapi kalau di bulan Maret itu nilai kurs tidak langsungnya lebih besar dibandingkan yang bulan Januari. Sehingga kalau dalam bentuk dolar, ketika kita menjual kepada pihak luar di luar negeri ya, kita akan memperoleh jumlah dolar lebih besar dibandingkan di bulan Januari. Ini untuk contoh yang penguatan kurs. Begitupun juga dengan yang pelemahan kurs. Nah, untuk kursnya yang melemah, itu penjelasannya berlawanan dengan yang penguatan kurs tadi.